Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yunus. Pagi hari ini kita akan baca ayat yang ke-65. Ayat 65, 66, 67. 3 ayat insyaallah. Sebelumnya Bapak Ibu seperti biasa kita akan dengarkan tadarus yang hari ini akan dipandu oleh Ustadz Darwin. Kita semuanya Bapak Ibu menirukan. Monggo Ustadz. Ayat 65, 66, 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن. وإن هم إلا يخرصون. وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل. هو
والنهار مبصرا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu qiraah kita, tadarus kita, doa kita, semoga yang membaca, yang menirukan, kita semua dan keluarga, jamaah juga yang lain senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, kajian terjemah dan tafsir. Ada 3 bagian. Yang pertama dijelaskan bahwa apapun yang terjadi, ejekan, celaan, hinaan, bahkan rekayasa mereka ingin membunuh, menyakiti, memenjarakan, kata Allah, yang demikian itu jangan sampai kita menjadi sedih. Wahai Muhammad, jangan susah, jangan sedih. Wala yahzunka. Ini penting Bapak Ibu, utamanya kita hari ini, di mana kita umat Islam selalu dikuyok-kuyok. Apa? Bahasa apa itu, Pak? Ya. Ya. Karena itu memang sunatullah, Pak Bu. Dari dahulu begitu. Ya. Para dai, para kiai, ustadz, santri, jamaah pengajian, itulah memang sunatullahnya. Ya. Orang baik selalu dihina, diejek, dikuyok-kuyok. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan apapun, seberapapun kekuatan mereka, ya, sehingga mereka sombong, angkuh, takabur, Bapak Ibu, mengejek, menghina, Allah ingatkan bahwa kekuatan Allah, kekuasaan Allah mampu mengalahkan mereka semuanya, bahkan membinasakan mereka semuanya. Itu juga sunatullah Bapak Ibu. Karenanya kalau kita hari ini baca, di mana mereka dahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Ad, Samud, Fir'aun, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mana mereka? Tidak seorang pun. Kenapa? Innal izzata lillah. Kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah. Segitunya Allah, iya. Karena Allah yang memiliki, menguasai man fis samawati wa man fil ard. Karena dia Allah yang memiliki dan menguasai apa saja, siapa saja yang ada di langit dan apa saja, siapa saja yang ada di bumi. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, itu bagian kedua Bapak Ibu. Ketiga, Masya Allah Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita, ya, dalam beribadah hanya mengikuti dhon, persangkaan-persangkaan.
Dalam hal ibadah, berkeyakinan, jangan hanya mengikuti katanya-katanya. Apa-apa? Katanya-katanya. Kenapa demikian, Pak? Katanya. Kata siapa? Kata leluhur. Kata pendahulu. Tidak. Dalam beragama harus pasti apanya? Dasarnya, dalilnya, sumbernya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Ya. Bapak Ibu ya, ibadah nggak boleh hanya mengikuti kata siapa, tapi pastikan ini adalah dasar agama, Al-Quran dan Sunnah. Dan dialah Allah Bapak Ibu yang kita sembah, yang memiliki, yang mengatur siang, malam, pagi, sore. Malam untuk beristirahat, siang untuk ngaji, apa? Mencari pencaharian. Ya Bapak Ibu, itu sebagai mukadimah. Itulah kandungan ayat kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, monggo kita simak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahzunka qauluhum. Wala artinya dan jangan yahzunka membuat kamu sedih, jadikan kamu sedih. Kamu siapa? Nabi. Nabi sedih gara-gara apa Bapak Ibu? Qauluhum, ucapan perkataan mereka. Baik Bapak Ibu, koma dulu. Jamaah, fokus. Kemarin apa kajian kita? Tentang apa? Wali-wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Bapak Ibu, wali-wali Allah itu, kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak pula merasa sedih. Ya, jelas Bapak Ibu? Nah, siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Baik, fokus Bapak Ibu. Wali Allah tidak pernah merasa takut, nggak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena imannya. Karena apa? Imannya kepada Allah. Allah yang maha segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Iman kepada takdir. Kenapa? Dengan iman takdir Bapak Ibu sudah ada catatan semuanya. Kenapa sedih? Betul? Jelas? Perhatikan Pak Bu. Tapi kenapa Allah nikahi Muhammad? Jangan susah ya. Jangan sedih ya. Nabi sedih enggak? Nabi sedih enggak? Sedih. Nabi susah enggak? Nah tadi katanya enggak susah, enggak sedih. Bapak Ibu ya. Karena waliullah yang paling wali itu ya Nabi Muhammad. Para nabi-nabi, ya tak? Nabi adalah wali. Lah kok kenapa Nabi sedih Bapak Ibu? Saya matur, itu hal yang sifatnya manusiawi. Manusiawi. Ketika putranya sedo, beliau juga sedih, bahkan menangis. Ya enggak? Sedih. Itu hal yang manusiawi. Ketika Nabi Bapak Ibu dihina, diejek, ya, dikata-katakan majnun, orang gila, syair, tukang penyair, ya, kahin, dukun, secara manusiawi Bapak Ibu, itu menyedihkan, menggelisahkan, mengganggu. Itu hal yang manusiawi. Wali Bapak Ibu
Ketika ada singa, takut nggak? Ya takut. Ya, itu hal yang manusiawi. Betul Bapak Ibu? Ya, ketika Nabi merasa prihatin, sedih, susah, hayaya, ini bahasa saya Pak Bu. Apa? Hayaya. Sudah diajak pengajian, ya, diberi tausiah, mauidhah, diarahkan, malah menghina, malah menuduh-nuduh, malah mengancam. Satu, Bapak Ibu, sudah sekian lama ngojang ngaji. Ini bahasa saya juga. Gak mau juga beriman. Tetap saja Bapak Ibu. Panggah aja kata orang Jawa Timur. Ya. Ibu Bapak, sudah dinasehati siang malam, nole. Masih tetap saja. Sedih nggak? Sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu Nabi, keluarganya dipanggil semua udah. Ya. Termasuk siapa? Abu Lahab. Diajak, diundang, dipengaji. Termasuk siapa? Paman beliau yang paling dekat sendiri. Siapa dia? Abu Thalib. Gak kunjung beriman. Sedih nggak? Sedih Bapak. Ya. Itu hal yang manusiawi Bapak Ibu. Ya. Karena ada yang memang membuat beliau sedih. Bapak Allah nanti kok wala yahzunka qauluhum. Wahai Muhammad, jangan membuatmu sedih gara-gara ucapan mereka. Jelas Bapak Ibu ya? Itu dahulu Nabi Muhammad. Sekarang kita hari ini. Ya, kita hari ini. Itu kamu dulu Nabi Muhammad. Sekarang kamu. Kamu siapa? Kita hari ini. Jangan membuatmu sedih, wahai siapa ya? Mustafa. Jangan membuatmu sedih, wahai siapa? Ustadz, kiai, santri. Ya. Gara-gara qauluhum, ucapan mereka. Bapak Ibu, ini mendalam sekali. Renungkan. Hari ini Pak, Masya Allah, ya, kita umat sama di mana-mana Pak, Masya Allah, di mana-mana. Hampir tiap hari Bapak kita mendengar berita, saudara kita seiman, Rohingya Pak, apa Pak? Iya toh? Kemarin berita belum lama, Pak, mereka berduyun-duyun Pak, ya. Dari negaranya sana Pak, terapung-apung di tengah ombak. Betul? Dengar nggak itu? Di mana Pak? Ya, akhirnya mampir ke Aceh. Subhanallah. Kenapa mereka diusir dari negaranya Pak? Karena warna kulitnya? Enggak. Karena bahasanya? Bukan. Kenapa mereka diusir? Karena imannya. Kenapa? Imannya Pak. Ya. Mereka yang kelaparan, yang mati tenggelam Pak, Masya Allah. Ditinggalkan semuanya. Gak hanya harta kaya, sampai kerabat keluarga, anak cucu ditinggal Pak. Sedih gak sedih? Sedih. Kita hari ini yang dengar Pak, sedih kita. Belum yang di sana Pak, Palestina, Masya Allah. Anaknya nggak berdosa ditembaki Pak. Rumah dirobohkan, diusir, subhanallah. Jadi nggak kita sedih. Yang di sini Bapak Ibu kita Pak, Masya Allah. Dengan perkataan mereka Pak. Dulu perkataan itu ya omongan Pak langsung. Sekarang perkataan dengan tulisan. Di media medsos Pak. Di mana? Para buzzer.
Betul enggak? Sama-sama iyalah. Macam-macam Pak tuduhan mereka, Masya Allah. Islam dinistakan, Nabi dinistakan, Kiai dilecehkan. Masya Allah. Jamaah, sedih nggak kita? Sedih Pak, sedih. Prihatin Pak, Masya Allah. Bertubi-tubi mereka Pak, Masya Allah. Serangan buzzernya yang Allahu Akbar. Ya. Allah mengatakan wala yahzunka. Wala yahzunka. Apapun yang terjadi Pak, dimanapun yang melanda menimpa kita umat Islam, jangan larut dalam kesedihan. Itu mana? Jangan larut dalam kesedihan. Tetap tegar, tangguh, sabar, tawakal, ngaji yang ngaji. Bapak Ibu, ada orang yang mungkin setengah putus asa Pak, setengah putus asa. Ya Allah. Ada ustadz yang kemudian nggak mau ngaji. Ada kiai udah nggak mau berdakwah. Kenapa? Berat Pak Bu. Ya. Ngaji itu ya ngaji. Apapun yang disampaikan ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Halo, Pak. Kalau perintah mudah Pak, ringan, nggak ada tantangannya. Betul? Kalau sudah larangan ini, larangan itu, oh, betul enggak? Berat nggak berat? Berat Pak. Wala yahzunka qauluhum. Apapun kata mereka, termasuk apapun perbuatan mereka, jangan buat kita sedih. Jelas Pak? Ya. Jangan larut dalam apa? Kesedihan. Itu Bapak Ibu. Ini siapa yang perintah? Allah. Yang diperintah siapa? Kita semuanya. Kenapa Allah perintah demikian Bapak Ibu? Ada jaminan? Hah? Ada jaminan? Iya pasti. Ada jaminan. Allah yang nyuruh nggak serta-merta, ada jaminan. Apa jaminannya? Allah katakan innal izzata lillahi jami'a. Allah tunjukkan bahwa wahai siapa Anda, wahai siapa mereka yang suka membuli, menghujat, memfitnah, menista, bahkan mengancam, ketahuilah, dengarkan baik-baik, catatlah bahwa Allah lah satu-satunya yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa. Innal izzata lillahi jami'a. Ini jaminan enggak Pak? Jaminan enggak? Siapa yang menjamin? Yang dijamin? Apa jaminannya? Allah yang akan menghadapi mereka. Jelas? Kok serem ya? Ya Pak ya? Iya tak? Allah yang akan apa? Menghadapi mereka. Iya Pak. Ada buktinya lah, iyalah. Apa buktinya? Tadi yang katakan. Mana Fir'aun? Mana Abu Lahab? Mana Jalut? Mana siapa lagi? Namrud? Ya. Habis semuanya Pak Bu. Iya. Habis semuanya. Kenapa? Allah yang akan menghadapi mereka. Kenapa? Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Innal izzata lillahi jami'a. Ada orang yang bisa melawan Allah? Ya pasti enggak. Ini jaminan Bapak Ibu. Ini jaminan. Bapak Ibu memang ada, subhanallah ya. Memang ada Bapak Ibu. Itu sanatullah juga. Jangankan kita orang biasa Bapak Ibu. Ada nabi yang terbunuh. Ada enggak? Loh, kok Allah enggak jamin? Jamin. Kenapa terbunuh? Ada yang lebih baik. Ya. Bapak Ibu terbunuh. Halo? Apa? Terbunuh, kelindes, kecolok, ketembak. Ini hanya
jalan kematian. Betul enggak? Ujung-ujungnya semua orang mati. Ada yang meninggal karena ditembak, ada yang karena disiksa, ada yang karena kecolok, ada yang karena kelilipan. Ada? Kelilipan gantar Bapak Ibu. Ya. Ada nabi yang wafat karena dibunuh. Siapa Pak contohnya? Nabi Zakaria, betul. Berapa banyak juga ulama yang wafat karena dibunuh. Allah menjamin, Allah menjamin. Ya. Apa jaminannya? Allah berikan yang terbaik. Bapak Ibu ya. Yang terbunuh, Masya Allah Bapak Ibu. Syahid. Siapa? Syahid. Bapak Ibu. Wafat biasa Pak, wafat biasa. Syahid beda. Punya tiket. Apa? Tiket. Nah, surga. Bahkan 70 tiket tambahan. Bonus. Untuk siapa? Keluarganya. Ini yang terbaik. Jadi Allah jamin, tapi ada sunatullahnya. Sebagai ibrah pelajaran Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari ini pun jangan membuat kita sedih. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Karena Allah yang maha perkasa, maha kuasa, pasti akan mampu mengalahkan siapapun mereka. Dan Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka. Kapan? Sesuai yang Allah kehendaki. Yang pasti kita semuanya pasti Bapak Ibu akan wafat. Iya, itu sunatullahnya. Akan wafat itu. Ada yang wafat di penjara, ada. Ada yang di penjara enggak wafat juga ada. Bapak Ibu. Imam Ahmad, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Hidupnya hampir semuanya di penjara, Pak. Masya Allah. Ibnu Taimiyah di penjara. Buya Hamka di penjara. Mustafa enggak pernah di penjara. Alhamdulillah. Jangan ya. Bapak Ibu memang bil hikmah wal mau'idah hasanah. Dengan hikmah bijaksana. Ngono yang ngono ajal ngono, Pak ya. Gitu. Bang susah Bapak Ibu yang ngasih itu, Masya Allah. Apa yang kita milih-milih ngajinya Bapak Ibu. Anak ayat ini tinggal aja Pak Dar. Nah, biasa direkam. Ya. Kenapa? Ini ayatnya agak gimana itu. Yang baca bab sholat, puasa, wah enak apa? Haji seneng. Nah, bab jihad, wah ngeri-ngeri sedap. Ya. Innal izzata lillahi jami'a. Terus was-sami'ul alim. Dia Allah zat yang maha as-sami', maha mendengar, maha mengetahui. Iya Bapak Ibu. Mendengar apa saja kata mereka. Allah mendengar enggak? Mendengar. Apa saja kata mereka. Di mana saja mereka berkata. Mendengar Allah. Tahu persis apa yang mereka ucapkan. Bahkan yang mereka bisikan pun Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, Allah menilai. Terus akan membalas sesuai dengan perkataannya. Allah maha mengetahui. Tahu apa? Apa yang mereka tulis. Apa Pak? Bu? Di mana ditulis? Nah, apakah yang di medsos? Apakah yang di IG? Apa yang di mana, Pak? Allah tahu Pak. Apakah yang di mana? Allah tahu. Karena Allah akan menilai. Wong Allah tahu kok. Nilainya apa? Tergantung. Tulisannya bagus? Bagus. Dakwah. Pahala surga. Tulisannya buruk? Menghina, mengejek, nista, ya dosa, neraka. Innallaha sami'un alim. Ya, di Bapak Ibu munasabahnya korelasi dengan ayat sebelumnya ternyata jadi wali tidak mudah Pak. Ya tak? Apa? Penuh tantangan.
Itu konsekuensi sebagai para pendakwah. Toh demikian, jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Wala yahzunka qauluk, karena itu sunatullah Bapak Ibu. Baik. Berikutnya, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ala artinya ingatlah, ketahuilah. Inna sesungguhnya lillahi milik Allah, bagi Allah apa? Man fis samawati wa man fil ard. Apa saja dan siapa saja yang fis samawati maksudnya di atas, Pak. Langit itu di atas. Dan juga wa man fil ardi, apa saja siapa saja yang ada di bumi. Bapak Ibu, ini untuk memantapkan, meyakinkan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Penguasa. Iya toh? Lah iya, kenapa? Ingatlah bahwa apa saja, siapa saja yang di atas, yang di bawah adalah milik Allah. Oh. Halo? Apa? Oh. Kalau begitu, apa susahnya bagi Allah? Apa kendalanya bagi Allah? Nggak ada. Siapapun mereka, apapun dia, dimanapun mereka, Pak, di atas di bumi, milik Allah. Bapak Ibu, kalau itu milik Allah, maka suka-suka Allah, tahu? Suka-suka Allah, iya. Memang Bapak Allah itu maha bijak. Alimun hakim, maha bijak sana. Suka-suka artinya apa? Allah akan terapkan hukum Allah. Allah itu maha adil. Maha adil. Mereka yang membangkang, ingkar, maksiat, jadi hukum. Waktu milik Allah kok. Yang taat, patuh, solih, jadi beli pahala surga. Kenapa? Milik Allah kok. Surga milik Allah. Neraka milik. Yang dimasukkan ke surga juga milik Allah. Dilempar ke neraka juga milik Allah. Karena suka-suka Allah. Kalau begitu waspadalah. Apa maunya kita? Tergantung kita. Bapak Ibu, ini bahasa kita. Ya. Allah itu demokratis. Masya Allah. Gak serta-merta. Iya Pak. Kenapa? Dengan anugerah Allah pada manusia hambanya, dikasih otak akal yang sehat, alhamdulillah. Hati yang jernih, alhamdulillah. Mata, telinga, semua organ untuk apa? Agar manusia dengan sadar telah melihat, mendengar, kemudian memilih. Ya toh? Kenapa ada mata? Melihat. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan telinga mendengar, mana yang baik, yang tidak baik. Kemudian dicerna oleh akal, dirasakan oleh hati. Setelah itu memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Setelah itu silakan milih. Mau kafir ya kafiro, iman ya imano. Halo? Apa? Iman ya imano, kafir ya. Tapi ingat, apapun pilihannya ada konsekuensinya. Demokratis enggak? Iya. Masya Allah, Pak. Semua manusia dikasih organ yang sama, Pak. Daya pikir, pola pikir, rasa hati, semuanya sama. Sehingga tergantung pilihannya. Tergantung pilihannya. Bapak Ibu, kalau kita, siapa? Lahir di Indonesia,
Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Aku tak lahir Amerika aja. Bisa? Nggak bisa. Lahir di Arab saja? Nggak bisa. Atau ingin mati di Arab saja? Bisa? Nggak bisa. Karena itu bukan pilihan Bapak Ibu. Ada yang lahirnya di mana Pak? Amerika. Lahirnya mana? Meninggalnya di Swiss. Siapa itu? Siapa? Ya tak? Lahir Amerika, tinggal di Indonesia, meninggal dimakamkan di, Masya Allah. Ini bukan pilihan, Pak. Ya, bukan pilihan. Tapi kalau kita iman Islam itu pilihan, Bapak Ibu. Itu pilihan. Betul enggak? Enggak, Ustaz, enggak pilihan. Kenapa? Karena dia di Amerika jadi kafir. Oh, enggak. Berapa banyak orang Amerika yang Islam? Kenapa? Memilih. Dengar dari media, ada buku yang dibaca, lihat orang Islam, kok bagus, kok enak, kok baik, Islam. Jadi pilihan. Sebaliknya tinggal di Arab. Di mana, Pak? Kafir ada enggak? Banyak. Padahal tiap harinya dengar Quran, lihat ustadz, lihat ngaji, pengajian. Kafir, Pak, banyak. Di mana, Pak? Di tanah haram. Haram mana? Al-Aqsa. Kalau Mekah enggak ada. Masjidil Aqsa, Pak. Di Palestina. Banyak tak? Banyak. Kenapa? Itu pilihan, Pak. Bapak Ibu, Allah tunjukkan bahwa wahai manusia, ingatlah bahwa apa saja yang di langit, di bumi, apapun dia, siapapun dia, semuanya milik Allah. Karenanya jangan mentang-mentang. Jangan macam-macam. Milih-milih silahkan, tapi tahu konsekuensinya. Tahu apa? Risikonya. Allah itu demokrasi. Insyaallah Bapak ya. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Nah. Dan Bapak Allah ngendika selanjutnya ayat wa ma yattabi'una wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyyatabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Wa ma yattabi'un. Tidaklah mereka itu mengikuti. Ittaba yattabi'u. Siapa? Alladzina, orang yang yad'una, menyeru, min dunillahi, selain Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Tidaklah mereka yang menyeru Tuhan selain Allah, iyyatabi'una, diulangi, tidaklah mereka itu mengikuti illadhon, kecuali persangkaan. Wa inhum illa yahrusun, tidaklah mereka itu kecuali mengada-ngada, menduga-duga. Bapak Ibu jamaah, ini satu poin Bapak Ibu ya. Ini tauhid, apa? Akidah. Tadi jelaskan Allah itu yang memiliki semuanya, langit bumi yang seisinya. Kalau gitu sembahlah hanya kepada Allah. Sembahlah hanya Allah, ta'til. Loh Ustaz, itu ada yang lain. Nah, nyembah apa? Anu. Coba tanyakan, apa dasarnya? Apa dalilnya? Siapa yang berkata? Ternyata Pak Bu, hasil survei mengatakan mereka itu hanya mengikuti apa kata-kata orang, persangkaan orang. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunihi syuraka iyyatabi'una illa dhon.
Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali dhannun, persangkaan-persangkaan. Makanya Bapak Ibu mau dilihat, kalau kita melihat ada suatu kegiatan yang dikatakan ibadah, yang dikatakan, kenapa? Hanya mereka yang mengatakan, Pak, kalau ada kegiatan Bapak Ibu yang dikatakan ibadah oleh mereka, yang nggak lazim, nggak lumrah, nggak sama dengan yang lain, coba tanya, kenapa begitu Pak? Biasanya yang aneh-aneh itu dipanggilnya Mbah. Apa? Biasanya tuh. Ya. Kenapa Mbah begitu Mbah? Nah. Bapak Ibu nanti buat contoh masing-masing ya, itu banyak sekali. Ya, ada yang Bapak Ibu Masya Allah ibadah dengan membuat ya sajen, apa Bu? Ada tuh? Ritual dengan membawa apa? Sajen. Dulu Pak Bu, sajennya itu kembang. Dulu. Sekarang nggak keren kembang itu. Ya tak? Sajennya kurang mantep. Nah, sajennya bawa ingkung. Mantap tak Pak? Mantap. Ya tak? Dulu ingkung itu kecil ayam. Ya. Zaman susah sekarang nggak keren juga. Galing kumbing, daging apa? Kambing guling Pak. Ya. Atau sapi guling Pak. Ya. Bapak itu Pak Masya Allah. Caranya, bacanya khusyuk, Masya Allah, khidmat, Masya Allah. Iya tak Bu? Halo Pak? Betul nggak? Iya Masya Allah. Rame-rame, serak sore senang. Tanyakan Pak pasti. Ini dari mana dasarnya? Siapa yang nyuruh? Siapa yang perintah? Iya tabi'una illa dhon. Iya tabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti persangkaan-persangkaan. Jamaah, ini nyata Pak. Ini fakta Bapak Ibu. Saya nggak sebutkan namanya. Bapak Ibu, ada ritual tertentu, ya. Biasanya memang tadi Pak, ada ingkungnya. Ada ingkungnya. Halo Ibu, dengerin. Apa? Bahkan ingkung pun Pak, itu ada caranya. Yang nyembelih nggak sembarang orang Pak nyembelih itu. Ya. Orang yang tua-tua Pak. Ya. Yang masih muda nggak boleh nyembelih Pak. Sampai yang merumat Bu, masa itu juga orangnya sudah tua-tua. Ya. Mulai Mbak Buti, bulunya Pak, itu nggak boleh ngomong. Iya Pak. Ini benar Pak. Biar nggak ngomong Bapak Ibu sambil ngemut air Pak. Ya toh? Betul Pak. Sambil ngemut air. Kalau ngomong kan tumpah tuh. Nah, gimana? Ya. Dan ibu yang sudah mabuk, yang sudah menopause, ya, yang masih produktif nggak boleh Pak, masih. Ini nyata Pak Bu. Ya. Kemudian dimasak Pak Bu dengan cara seperti itu, namanya apa? Namanya apa? Ingkung. Kenapa? Mengkungkung. Ya. Kan diikat Pak. Ya. Itu mulai dari kepala sampai ceker Pak, nggak boleh kurang satu pun. Ya, orang ilok. Apa? Orang ilok. Kenapa? Itu mendahului sehnya katanya. Ya toh? Ya. Bahwa nanti anak nangis Pak Bu, nggak akan dikasih. Orang ilok. Jangan disentuh sebelum acara selesai. Bapak, ini ritual untuk menghormati syekh tertentu. Ya toh Pak Bu? Nah, Bapak. Sementara Bapak Ibu, ini nyata. Sementara ritual yang lain Bapak Ibu, ritual yang lain, saya sebutkan muludan Pak. Apa Pak? Muludan. Jaburannya Pak rata-rata. Kenapa pakai jaburan toh? Apa jaburannya? Ya kerupuk. Gitu Pak. Apalagi? Ya singkong, roti. Orang berpikir Pak, dah tadi saya pakai ingkung, masa Nabi Muhammad hanya kerupuk. Logis nggak? Logis nggak? Logis Pak. Menghormati Syekh Abdul Qadir dengan ingkung ayam Pak. Masya utuh bahkan. Nah ini marhaban dan maulid Nabi kok hanya kerupuk.
Ini mukadimahnya Pak Bu. Ini mukadimahnya. Akhirnya kalau gitu, kalau maulidan harus ingkung juga. Ini mengada-ngada enggak? Ngarang enggak? Ngarang. Bapak Ibu kan itu dialog dengan saya. Nah, kalau saya ini ingkung, Nabi Muhammad ingkung, berarti podo. Berarti apa? Sama. Logis enggak kalau itu? Enggak logis juga. Pak, saya solo Pak. Bu, apa Pak? Saya solo. Kalau gitu, kalau marhaban harus ingkungnya paling mahal harus 50. Gen beto. Gitu Pak. Kenapa? Nah ini satu, kemauan Nabi Muhammad juga satu. Masa sama Nabi dengan wali? Maka saya katakan 50 minimal. Atau enggak kambing, guling Bapak. Saya selalu gitu Pak, Mas saya biar dong dia. Kenapa? Itu hanya mengada-ada. Itu hanya ngarang-ngarang. Halo Pak? Jelas Pak? Apa? Ini contoh orang yang ibadah ritual dengan hanya katanya. Iya tabi'una illadhan. Mereka itu mengikuti hanya persangkaan, tidak ada dalil. Jamaah, kaidahnya mengatakan bahwa ibadah itu apapun ibadahnya, sholat, puasa, zikir, sholawat, apapun ibadah harus ada dalilnya yang pasti. Apa? Dasar yang pasti. Apa dasarnya? Ya Quran dan Sunnah. Jangan katanya Bapak Ibu. Nah orang-orang yang mensekutukan Allah Bapak Ibu, tadi ya, wa ma yat, apa tadi ayatnya? Wa ma yattabi'una alladziina yad'una min dunihi syuraka, hanyalah iyyatabi'una illadhann. Bapak Ibu coba tanya di sini Pak, di kampung kita, di negeri kita, kalau ada ritual Bapak Ibu, apakah yang duduk mubeng di bawah pohon? Halo? Ada enggak? Ada yang keliling, ada yang entah di mana Pak, pantai sana. Coba tanya, ini ibadah enggak? Ibadah. Ya tak? Ibadah. Kenapa? Baca sholawat, baca doa. Betul enggak? Ada khusyuk juga. Tapi ada juga bahwa macam-macam ukur rampenya. Tanyakan, apa dasarnya Pak? Enggak tahu. Nah, kok begitu? Ini ikut para pendahulu. Kata orang tua, kata leluhur, Pak. Ya, jelas? Jelas ayatnya, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min duni syuraka iyyatabi'una illa dzann. Mereka hanya mengada-ada saja. Padahal bab ibadah apapun harus ada dasarnya yang jelas, yang tegas. Apa itu? Quran dan Sunnah, itu pun yang sahih. Yang sahih. Iyyatabi'una illa yakhrusun. Jelas mereka itu mengikuti itu. Hanyalah yang mereka mengada-ada. Apa ayatnya? Terakhir? Enggak, tadi ayat bagian terakhir. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali yakhrusun alias mengada-ada. Mengada-ada itu ada enggak Pak? Tapi diada-adakan, itu mengada-ada Pak. Jelas Bu? Tidak ada alasannya, enggak ada dasarnya, enggak ada pedoman, tapi diada-adakan. Dari mana ada-adanya? Ada yang dari kata orang tua, ada yang dari mimpi, dari apa lagi? Enggak jelas. Yang penting enggak ada tapi ada. Yang terakhir, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna dzalika la ayatin liqaumi yasma'un. Ya. Bapak Ibu, ini tauhid. Tadi menyembah hanya kepada Allah. Jelas?
Siapa dia Allah itu? Huwallazi ja'ala lakumul laila. Dia Allah yang ja'ala, menciptakan, menjadikan apa? Al-laila, malam. Untuk apa malam Bapak Ibu? Litaskunu fihi, untuk bersakinah. Untuk apa? Menenteramkan, untuk menenangkan dengan cara tidur istirahat. Itu waktu malam. Siangnya wan naharo, dia Allah yang menciptakan siang, nahar. Untuk apa? Mubsiro, terang penerang, kelihatan untuk cari maisha, untuk ngaji. Itulah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala-galanya. Subhanallah Bapak Ibu, urutan ayatnya luar biasa Pak Bu ya. Pertama, Allah yang ngasih peringatan, jangan sedih, jangan susah Muhammad. Yang kedua, Allah beri jaminan. Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Ketiga, Bapak Ibu, dikatakan ada orang yang menyekutukan Allah. Dengan cara apa? Mengikuti persangkaan-persangkaan. Nah, padahal yang disembah hanya Allah. Siapa dia Allah itu? Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Dia Allah yang menciptakan malam. Untuk apa? Litaskunu. Sakana yaskunu sakinah. Apa artinya? Menenangkan. Ya. Malam untuk menenangkan di dalamnya. Dengan cara apa? Tidur. Bapak Ibu, tidur malam itu menenangkan. Alhamdulillah. Seharian Pak capek, penat, bunek, ruwet Bapak Ibu, malam tidur les. Gimana Pak? Tenang, alhamdulillah. Fresh kembali. Bangun, fresh, wan nahara mubsira, biar terang-terang untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari maisha, pencaharian termasuk ngaji, berkegiatan. Ini semuanya ciptaan Allah yang Maha menciptakan. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ada siang, ada malam. Jamaah Bapak Ibu, kita di sini Indonesia, masya Allah Bapak Ibu ya. Siang malam. Kesannya Pak Bu, hal yang biasa. Ya ngono kuwi. Jadi Pak, padahal Pak masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil wahai ulul albab. Keras banget jawabnya. Siang malam itu adalah ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka berpikirlah. Apa? Pikirlah. Oh iya ya. Ini siang, alhamdulillah. Terang, alhamdulillah. Cucian kering, alhamdulillah. Ngaji enak, alhamdulillah. Seharian Pak capek, penat, Ibu datang malam, masya Allah. Tidur, tenang, Pak. Masya Allah. Ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, ulul albab. Ya nggak mikir Pak, pokoknya siang malam Pak. Bahkan Pak ada yang masya Allah siang untuk malam, malam untuk siang. Siapa Pak? Halo? Siapa Pak? Sebagian orang Pak malam untuk main game terus Pak, masya Allah. Ada nggak? Banyak. Siang untuk tidur. Kebalik ya Allah. Ada tak Pak? Siapa itu? Ya Allah. Ini berarti orang yang mengingkari Pak. Orang yang menolak. Mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah pas Pak. Malam untuk tidur, siang untuk cari pencaharian Pak. Kok dibalik Bapak Ibu? Ada Ustaz. Siapa itu? Security ya, beda meneh. Bukannya gitu Bapak Ibu ya. Inilah Bapak Ibu, masya Allah. Kata siapa? Orang tidur siang Pak, malah loro kabeh. Betul.
meriang, nggak nyaman. Kenapa? Ya, melayani adat. Siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Malah sakit semuanya, Pak. Malam, Masya Allah. Ya, itulah Allah yang Maha Kuasa. Waladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Itulah tanda-tanda ayat Allah bagi orang yang yasma'un, mendengar. Jamaah. Bagi siapa? Yasma'un, orang yang berarti apa? Yang mendengarkan pengajian. Apa, Pak? Dengarkan Al-Quran. Iya, Pak. Kenapa kok yasma'un bukan yaqilun, bukan ya'lamun? Yasma'un. Kenapa, Pak Ibu? Ada orang yang selamanya nggak pernah lihat siang malam. Dari siapa? Tunanetra. Masya Allah. Betul, Pak? Iya. Jadi siang malam hanya bagi orang yang mendengar. Pak. Ya. Pun maghrib. Oh, maghrib. Bu, pun siang. Oh, hanya dengar kata yang lain. Kenapa? Selamanya dia gelap. Masya Allah. Di siang malam hanya dirasakan orang yang mendengar. Yang melihat cetok. Nah, kalau nggak melihat, yang mendengar. Allah yang Maha teliti, Pak. Pas sekali. Di siang malam hanya bagi yang mendengarkan, karena itulah alat yang bisa membedakan mana siang mana malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.